Halo Sobat IndiHome, welcome to our YouTube channel IndiHome Batavia Studio by IndiHome Jabotabek. Nah, ada yang bisa nebak nggak di pagi hari yang cerah ini kita lagi di acara apa? Jadi kita lagi ada di acara podcast Nongki, Nongkrong Asik Kekinian by IndiHome Jabotabek. Lagi episode 1 nih teman-teman, boleh tepuk tangan. Nah, yang pastinya aku udah undang nih narasumber kita yang spesial banget. Ini ada 3 orang, jago banget di lapangan. Lapangan apa bisa dilihat di sini? Ini lapangan bulu tangkis. Nah, boleh langsung kenalan aja nih mungkin. Siap. Dari yang pertama, silakan. Dari atletnya dulu. Boleh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Novik Rizky Sofyan. Biasa dipanggil Novik, umur saya 16 tahun. 16 tahun, Novik ya panggilannya. Oke, lanjut. Nama saya Ardini Cantika Putri, dipanggil Cika, umur 16 tahun. Cika, Novik, Cika. Saya Irfan Fadila, saya biasa dipanggil Coach Ojan. Oh, Coach Coach Ojan. Ojan, iya, umur saya 32 tahun. Jadi namanya Irfan Fadila tapi manggilnya Coach Ojan ya? Iya. Ojannya itu dari mana ya kalau boleh tahu? Dari waktu pemain nasional dulu. Oh, iya. Jadi udah dipanggil Ojan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Jadi, di kesempatan episode 1 ini kita bakal ngobrol terkait dengan IGBA. Ada yang tahu nggak IGBA? Tahu dong. Tahu dong pastinya. ya. Ya, kita semua di sini pasti tahu. Tapi Pasti kayaknya tahu. teman-teman di rumah nih pada belum tahu nih IGBA. Jadi IGBA itu adalah IndiHome Gideon Badminton Academy. Jadi sebuah kompetisi nasional yang mewadahi siswa-siswa berprestasi di bidang bulu tangkis nih seperti Cika dan Novik untuk semakin berprestasi di kancah nasional dan internasional. Keren banget ya. Amin. Jadi nih calon-calon atlet internasional, nasional ya akan membawa Nasional juga, harum ya. nama Indonesia ya. Amin. Beberapa tahun lagi, amin ya, amin. Nah, boleh nih kita ngobrol-ngobrol sebentar nih terkait IGBA nih, Coach Novik dan juga Cika. Boleh cerita nggak awal mula bermain badminton itu dari mana? Saya ini dari ayah. Dari ayah? Sebenarnya saya dulu sukanya bola. Oh gitu. Saya dibohongin sama bapak saya. Dibohongin apa tuh? Kalau seingat saya sih katanya saya kan pengen latihan bola. Iya. Terus ya udah ayo ikut ayah. Heeh. Saya kira dibawa ke lapangan bola. Taunya dibawa ke lapangan bulu tangkis. Oh gitu. Bapaknya senang banget. Tapi memang papa itu orang tua bermain bulu tangkis. Oh, banyak olahraganya. Semuanya. Oh, semuanya main olahraga tapi diajaknya ke bulu tangkis gitu ya. Awal mula itu langsung diajak bulu tangkis. Suka langsung. Nggak protes, kenapa nggak sepak bola? Kenapa nggak main tenis? Tadi katanya main bola apa? Bola tangkis apa sepak bola? Sepak bola. Heeh. Tuh, ya kayak gitu sih awalnya nggak terima tapi pas nyoba seneng ya. Langsung suka ya. Kalau Cika gimana Cika ceritanya? Lihat ayah main bulu tangkis di depan rumah tuh sama bapak-bapak, jadinya Oh sama bapak. kayak gitu. Jadi langsung ikut main juga. Enggak juga sih, ikutnya tuh pas disuruh tetangga. Oh iya. Jadi diajak sama ayah main bulu Agak unik tangkis, tahu tiba-tiba disuruh main Iya. sama tetangga. Iya, soalnya pukulannya kelihatan kenceng, terus tetangga tuh ajak ke gor langsung Oh gitu. disuruh Mungkin latihan. berarti tetangganya melihat potensi kali ya teman-teman. Ini pukulannya bagus nih, smashnya atau backhandnya. Oh iya, ayo diajak main bulu tangkis gitu. Tapi itu di usia berapa Cika? Di usia 8 tahun. 8 tahun. Novik usia berapa tadi yang diajak main sama ayahnya? 7 tahun loh. 7 tahun, 8 tahun, keren-keren banget ya. Kalau Coach gimana Coach? Kalau saya hampir sama dengan Novik. Dulu dibawa sama orang tua papa terutama. Sama orang tua. Papa senang banget badminton dulu. Cuman kalau saya lebih ini lagi umur 5 tahun saya sudah mulai latihan. Dari 5 tahun. Iya. Iya. Berarti kalau Coach udah berapa tahun ini menggeluti badminton? Kalau sampai terakhir kan saya main itu terakhir 2018. Iya. Ya, berarti berapa tahun? Saya 95 2018. Tapi 95 masih baru nepok-nepok doang yang namanya anak kecil kan.
berapa tahun ya? 23 tahun gitu ya. Iya, boleh bisa dibilang lah. Sekitar 23 tahun. Kalau Novik sama Cika sekitar 7-8 tahun gitu ya. Iya. Nah, tadi ada yang belajar dari papa, dari Tetangga. saya, tapi dari sama tetangga. Tapi kalau Cika sendiri, kenapa sih Cik bulu tangkis gitu? Kenapa nggak coba, kalau Novik kan mungkin tadi udah pengen sih sepak bola, tapi dibohongin. Kalau Cika kenapa bulu tangkis? Kenapa nggak protes? Kenapa sih ayah nggak main yang lain, sepak bola atau tenis mungkin atau yang lain? Ayah sih terserah sih, tapi saya nggak tahu, lebih tertarik aja ke bulu tangkis. Oh, lebih seru aja, lebih Iya. passion ya. Kalau coach gimana coach? Kalau saya ngelihat itunya pertama pasti kan pertama hobi dulu. Ya. Kalau anak-anak kan pasti hobi dulu lah. Betul. Terus lebih ke kalau bola itu kan dulu kalau zaman SMP itu kan suka rawan kayak Iya. mungkin patah tulang kayak Oh, terus iya, terus iya, iya. pulangnya maghrib gitu. Jadi akhirnya diarahin ke badminton. Oh gitu. Lebih Jadi ya. memang banyak diajak ke badminton sama keluarga, teman-teman ya. Terus juga saya perhatiin juga untuk ke dunia atlet-atlet kita yang senior-senior memang Lebih banyak yang banyak lebih ke badminton. mengharumkan di dunia sih badminton ya. Keren. Jadi pada diajak keluarga. Tapi kok aku nggak ada diajak ya sama keluarga. Ngomong-ngomong nggak ada yang ngajak nih, tetangga, keluarga kok nggak ada yang ngajak saya olahraga. Mungkin tetangganya Cika dari Boleh mungkin kalau mau ngajak saya olahraga gitu kan. Boleh cerita nggak kalau pengalaman paling berkesan saat main bulu tangkis waktu kecil itu apa? Apa main sama tetangga atau gimana? Silakan Novik. Sering ya di luar latihan sering main sama bapak lah. Terus kan nggak pernah menang, paling kalau sekali yang menang lah, sekalinya menang sama ayah langsung kayak seneng banget. Oh iya, jadi memang waktu kecil itu kalau apa ya, melawan tandingannya kan orang tua nih ya, Pastinya sih. tapi kalau misalnya udah menang bangga banget Iya. ya Novik ya, bangga banget. Nah mungkin vibes-nya itu ke diomelin. bawah-bawah. Kalau kalah diledekin. Kalau kalah diledekin. Nah, Iya. kalau coach gimana? Kalau saya dulu ingat waktu kecil karena kan suka nemenin papa main tuh. Iya. Terus saya juga suka ya di sambil main-main. Iya. Cuman papa kadang lupa waktu kalau main badminton. Jadi saya tidur di lapangan. Sampai tidur di lapangan? Iya, sampai tidur di lapangan. Tengah malam. Ya, kita jam 11 malam gitu kan, namanya anak kecil kan ngantuk. Iya. Jadi, waduh udah tidur aja di lapangan. Pulang-pulang tiba-tiba udah di rumah. Oh gitu. sulap bukan sihir teman-teman. Jadi Tapi kan orang tua kadang gitu kan, tidur di mana udah di kasur. tidur bangun sudah di rumah Iya. teman-teman kayak gitu ya. Iya. Jadi orang tua main badminton juga coach. Main badminton. ya. Oh keren. Jadi ini memang dari bebet bobotnya itu Iya. badminton, bulu tangkis Hobi gitu. lah, ya. lebih tepatnya lah, hobi, ya. passion gitu ya. Bukan coach. atlet sih, tapi hobi. Oh. Keren. Ya boleh cerita nih ya, Cika, Novik sama coach. Siap. Kenapa awalnya mau join IGBA? Kenapa nggak join yang lain di antara sekian banyak kompetisi itu? Kenapa ikutnya IGBA gitu? Ya kan awal-awal pasti dikasih tahu gitu, ada audisi sama kakak. Sama kakak, Iya. ngasih tahu. Iya. Terus saya tertarik. Jadi pengen langsung ikut gitu Iya. ya? Pengen langsung ikut. Orang tua rekomendasi nggak buat ikut juga? Iya dong, pasti Iya. mau buat anaknya maju juga gitu, lebih Iya, maju. keren. Jadi buat improvement diri ya, jadi Iya. semakin baik lagi bermain Ha-ha. bulu tangkis ke depannya Iya. gitu. Kalau Novik kenapa? Ya, pertama-tama karena keinginan orang tua. Mm-mm. Terus juga kalau di tempat latihan lama, latihannya tuh nggak intensif lah. Oh, iya. Jadi orang tua nyaranin ikut dulu, terus mudah-mudahan keterima. Mm-mm. Dan itu juga motivasi buat saya biar lebih maju lah, soalnya kan kesempatan Kesempatan nggak bagus ya. banyak orang yang Jadi kalau yang di pelatihan yang lama itu latihannya nggak intensif gitu ya? Berapa kali itu latihan kalau di tempat yang lama? saya Sekali. seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang kan itu sore, kalau itu sore doang. Kalau
kan di sini pagi sore. Pagi sore kirim makan. Ya, kali Pagi duanya. sore kali dua kali lipat kali ya gitu. Bisa lebih. Kalau gitu kalau coach gimana? Kalau saya kan kemarin itu saya sempat pulang dari Kanada kan. Itu terus ngobrol-ngobrol sama Fernaldi Gideon. Jadi ya ngobrol panjang lah ya tentang ini apa IndiHome Gideon Badminton Academy itu kan. Nah, saya datang ke fasilitas pertama kan gornya, terus ada gymnya, terus kedepannya gimana. Akhirnya bagus itu buat apa namanya, buat tujuan kedepannya gitu lah. Apalagi ada kerjasama dengan IndiHome kan yang support. Terus lihat anak-anaknya juga, wah kayaknya kita bisa kerjasama lah. Kalau pelatih doang, atletnya nggak mau kan nggak bisa juga. Tapi atletnya kayaknya mau gitu loh. Dalam artian mau tuh mau berkembang lah ya. Ya udah gitu saya terima di Gideon. Oh, jadi memang tawaran ke coach datang ya, spesial gitu ya coach ya? Ya bisa dibilang, cuman ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol sambil ngobrol santai waktu itu. Oh iya keren banget. Kalau Cika sama Novik bisa cerita nggak awal seleksinya itu dulu kayak gimana? Kok tengok-tengokan? Gak ada jawaban kok dia. Jawab dong, Cik. Awal seleksinya ya kan pasti ada COVID jadinya ngirim video gitu Kak. Oh itu pas awal-awal tahun. Iya. Ngirim video terus kepilih itu jadi 25 atlet beasiswa buat tes fisik. Nah di situ videonya tadi isi apa? Isi main bulu tangkis. Oh permainan bulu tangkisnya direkam gitu ya. Melawan siapa? Teman-temannya aja? Enggak, latihan ya? Latihan gitu kayak pas latihan. Iya. Jadi ngirim video, terus kemudian terpilih 25 besar. Setelah 25 besar, seleksi berikutnya adalah? Main ke Gideon ya, ke Gor. Datang ke Gor Gideon, kemudian teman-teman langsung audisi match to match gitu ya? Ngeliat fisiknya lah. Itu kemudian jurinya siapa aja coach waktu tahun lalu? Tahun lalu itu ada almarhum Markis Kido ya, gitu kan, apa senior lah badminton. Atlet terbaik kita ya. Legend itu. Nasional terbaik ya, sudah kita. duluan dipanggil. Terus ada Gideon juga. Terus ada Om Kurniahu. Sama ada beberapa pelatih yang Pak Ali sama Pak Abu. Oh iya. Saya belum masuk pada saat itu. Oh coach belum masuk? Belum. Jadi sudah terpilih semua, baru saya masuk. Oh gitu. Iya. Jadi berarti ngobrol-ngobrol yang dari Kanadanya itu setelah itu ya coach ya? Setelah sudah terbentuk. Oh gitu. Setelah sudah terbentuk baru coach Ojan join gitu ya teman-teman ya? Kira-kira gitu. nggak nyampe sebulan lah, kurang lebih dari sebulan. Boleh cerita nih teman-teman, kan udah hampir 1 tahun ya di IGBA. Kira-kira pengalaman paling berkesannya apa ya? Kalau saya sih latihannya. Latihannya? Nah, kayak dulu kan kalau di tempat yang saya sebelum di IGBA, ya latihannya gak terlalu itu semenjak. Gak terlalu intens lah ya? Gak terlalu intens. Semenjak di IGBA itu awal-awal tuh saya kaget kayak latihannya capek banget. Capek banget ya? Ya. Dari pagi, sore, pagi sore gitu ya? Ya pernah terpikir kayak aduh ini capek banget, kuat gak ya gitu. Oh gitu. Sabtu Minggu latihan juga nggak? Mereka latihan. Senin sampai Minggu. Minggunya nggak ada pelatih tuh. Minggunya bebas. Ada pelatih. Latihan. Tapi kalau nggak ada pelatih latihan dong, nggak tidur kan ya? Main-mainan. Main-main ya, latihan ringan gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini teman-teman nih harusnya latihan tapi kita undang. Kalau Cika apa yang paling berkesan? Saya jadi gampang bergaul gitu. Terus sama jadi punya banyak temen. Banyak teman ya, temennya lucu-lucu kan? Enggak. Oh enggak. Enggak lucu. Polos banget kan. Kathy nonton loh, Kathy. Apa? Boleh disapa teman-temannya. Halo teman-teman. Katanya nggak lucu. Nggak lucu. Kurang lucu teman-teman. Kurang lucu ya. Nyebelin malah.
Nyebelin, tapi sayang kan sama teman-temannya. Care dong. Kompak dong. Iya. Kok tarik napas gitu? Iya. Terus gimana selain teman-temannya? Teman-temannya tuh gimana sih sebenarnya? Kok bisa berkesan buat Cika? Lebih teman-teman tuh lebih jahil gitu, lebih meledekin gitu. Dulu introvert kali dulu ya. Iya, pendiam. Dulu pendiam banget. Dulu introvert, sekarang Cika bisa berubah menjadi extrovert. Ambivert ya. Ambivert, tengah-tengah. Kalau coach ada pengalaman berkesan apa nih selama ngelatih adik-adik ini nih di IGBA? Kan mereka rame ya. Yeah. Terus pasti karakternya beda-beda, gimana nih tantangannya, kesan-kesannya? Kebetulan kan saya pengalaman ngelatih juga udah lebih dari 3 tahun kan. Jadi udah Cika langsung ngeliatin. Jadi udah biasa kalau misalkan ini anak yang ini karakternya, pertama kan kalau pelatih kan lihat karakter kan. Yeah. Karakter ini bagaimana, yang Cika bagaimana gitu kan. Kalau ini kan harus, kalau yang Cika ini harus terus diingetin, terus nggak bisa kita lengah dikit, ini bahaya kalau lengah dikit. Kenapa kadang tuh? bisa kendornya jauh tuh. Terus jadi ya agak bawel gitu kitanya juga. Sama yang ini, kalau yang ini agak mendingan, cuman kurang berani gitu loh, dikit kalau di lapangan juga. Ya itu sih, semuanya banyak karakter masing-masing sih. Jadi kita abis latihan itu kadang suka ngobrol gitu, kayak teman lah, dianggap santai, kayak keluarga gitu lah ya coach ya. Iya, sampai ada yang curhat masalah mungkin seneng lama ini ya. Siapa kan kita, Cika ya? Pokoknya kalau pelatih harus dengerin. Kalau enggak nanti nggak didengerin gitu ya, Iya. Harus dengerin. Ya cuman pas jam latihan kita harus bedain. Serius. Ya. Kira-kira rajin-rajin Mbak, lumayan Mbak anaknya. Oh iya, rajin-rajin. Ya, tapi emang kayaknya kuat-kuat banget ya coach ya. Kalau kemarin kan saya sempat lihat tuh pas ke main-main ke GOR. Itu latihannya benar-benar intens, terus hebat lah pokoknya. Top. Harus. Semoga beberapa tahun lagi jadi masuk TV ya, Indonesian Amin. Open Amin. dan lain-lain. Amin. Nah, menurut teman-teman nih, setelah masuk di IGBA ada skill yang improve apa aja sih? Saya sih terutama fisik ya, jadi lebih kuat. ya. Saya permainan saya jadi lebih pede lah. Jadi lebih pede. Harus itu pede karena kita akan melawan bukan kita sih, kan saya kan nggak mau. Teman-teman bakal ngelawan lawan-lawan yang mungkin bagus juga. Skillnya baik, mentalnya juga kuat. Sih dulu mainnya tuh monoton, kayak saya tuh main satu lapangan, tapi saya cuma setengah lapangan doang. Saya kasih itu setengah lapangan. Nah, semenjak di sini kenapa setengah lapangan? Dibatasin sama tetangga. Kayak ini batasnya, ini tetangga ya kan, nih lapangan sebelah ada yang nyewa kali Mbak. Iya, tetangga ya kan, tetangganya duduk gitu. Kenapa setengah kayak gitu? Nggak tahu, mungkin kayak dulu kebiasaan setengah lapangan gitu, jadi ini saya ikutan setengah lapangan. Kalau tanding tuh selalu setengah lapangan. Setengah lapangan gimana? Bolanya tuh, saya juga baru kaget ini. Bolanya tuh jadinya misalnya ke kiri, terus kiri terus gitu. Nggak leluasa dong ya. Iya. Sedangkan kalau main badminton kan kalau single harus menguasai lapangan. Iya. Sekarang maksud dia ngasih bolanya ke situ terus gitu loh. Iya, takut kali ngasih ke sebelah dan tetangga. Oke juga. Sekarang jadi lebih banyak variasinya. Iya, keren. Kalau coach gimana? Pengalaman apa ya yang improve setelah melatih adik-adik ini? Pertama targetnya kan memang harus jadiin anak-anak kan juara kan di levelnya kan. Jadi ada yang level remaja. Terus targetnya sih 3 tahun mudah-mudahan bisa tembus ke pelatnas kan. Jadi tiap hari tuh kita terutama saya dengan Om Kur itu komunikasi lah, apa yang bagus, formula ya ceritanya. Formula apa ini buat anak-anak tuh meningkat gitu. Jadi improve diri juga, buat tambah pengalaman kan, banyak juga kan, banyak belajar gitu. Oh ini si
Novik kekurangannya apa, harus kita pikirin tuh sampai sebelum tidur. Jadi emang harus diperhatiin satu Pasti. persatu gitu ya Kecuali coach kalau ya. iya, karena kan ada target kan. Kalau cuman ngelatih aja kan ya udah, yang penting selesai pulang. Saya nggak boleh gitu kan kalau jadi pelatih. Harus jika kekurangannya apa ya harus dibawelin aja Cik. Jadi sebelum tidur gini dulu ya Cet. Nggak, pas di lapangan mungkin Pas di briefing. Nah, mungkin pas lagi latihan di dalam ya kita harus muter-muter aja ngiter. Oh. Iya, jadi nggak hanya benar-benar dia. satu-satu ya coach ya. Kalau saya sih gimana ya begitulah ya. Kadang sini, kadang sana ya gitulah. Tapi seru sih, anak-anaknya seru. Seru ya. Senang ya Cika. Nggak bandel-bandel yang penting. Senang ya Novik ya. Senang ya. Kalau Novik sendiri idolanya siapa ini? Lindan, kalau yang dari dunia gitu ya. Kalau yang dari Indonesianya ada nggak? Ada. Siapa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ya. Taufik Hidayat itu juara Olimpik buat tahun 2004 ya? 2004. Kalau Cika sendiri gimana? Apa yang mau dicapai? Jadi juara dunia. Juara dunia bulu tangkis juga dari Indonesia. Di usia berapa, Cik? 20. Wah, optimis ya. Bukan 20-an tapi 20. Kita 20. catat ya teman-teman ya. Amin. Semoga Cika dan Novik bisa segera merealisasikan Amin, impian-impiannya. ya. Amin. Tapi kalau Cika idolnya siapa, Cik? Akane Yamaguchi. Akane Yamaguchi dari Jepang. Kalau dari Indonesianya? Anthony Ginting. Anthony Ginting. Untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang mau teman-teman raih itu pasti kita butuh support system ya, yang selalu mendukung kita. Boleh cerita nggak support systemnya siapa aja? Gimana? Saya sih yang pasti orang tua. Orang tua ya pasti. Pasti ya. Ibu lah, hampir Ibu. setiap hari nelpon. Setiap hari nelpon, video call. Kadang-kadang nanyain kabar, terus pasti nyemangatin terus kadang-kadang ditanyain apakah ada sakit, ada badan apa yang sakit atau apa. Setiap hari ya komunikasi dengan ibu, dengan saudara-saudara jarang. Oh iya, Paling pokoknya sering dengan sama ibu. orang tua ya. Jadi selain orang tua, selain keluarga siapa support systemnya? Yang paling apa? Menyemangati, maksudnya bukan berarti harus langsung semangat tapi kalau ada mereka nih kita jadi semangat nih. Wih, siapa tuh? Siapa tuh? Misalnya ada yang lewat tuh depan lapangan, yuk harus Mungkin jadi ada- semangat gitu ya Cika, gimana? Dari atlet situ. Support systemnya? Adalah, tapi privasi. Iya. Padahal nggak ada. Kalau Cika gimana? Siapa support systemnya? Yang Orang membuat Cika kuat selama ini latihan? orang tua, keluarga. Saudara? Enggak. Polos ya. Jujur. Orang tua, keluarga. Gimana tuh komunikasinya sama orang tua? Kan video call pasti tiap malam. Tiap malam. Iya. Terus mama juga, kakak selalu semangatin gitu suami keluarga juga. Sering ketemu dengan orang tua? Saya tiap minggu balik asrama. Oh, Balik ke rumah. balik ke rumah gitu ya. Balik dari asrama ke rumah tiap weekend. Kalau Novik gimana? Sering ketemu dengan orang tua? Saya paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Paling lama. Rumahnya di mana? Rumahnya di Bogor. Oh, kalau Cika? Di Depok. Oh, iya. Bisa ketemu ya. Iya. Tapi kok coachnya nggak disebut ya jadi support system? Oh iya. Saya nungguin loh. Nggak disebut ngomong-ngomong. Emang coachnya enggak ya? Coachnya juga. Alhamdulillah. Kita lanjut. Mungkin Cika dan Novik, ini kan ketemu dengan keluarga ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tapi paling lama itu ya, Paling sebulan lama. sekali paling lama. Coba kalau ada yang mau disampaikan sama orang tua, keluarga, boleh banget Cika mau nyampein apa ke mama? Support systemnya setiap hari. Gimana Cika mau aku nyampein apa ke mama? Halo mama, halo ayah. Sehat-sehat terus, doain aku bisa jadi pemain dunia terus masuk pelatnas juga. Amin.
Tante, Om doain Cika ya. Kalau Naufik gimana? Coba sampein ke mama papa. Halo. Ya hampir sama lah. Ya semoga ayah sama ibu sehat selalu. Amin. Kerjaan ayah dilancarin terus. Amin. Terus jangan tolong doain Opik terus, semoga bisa ngebagain ibu dan ayah. Amin. Doain ya Tante, Om, Amin, semoga amin. ini anak-anaknya sehat terus, Om Tante juga sehat terus, jadi bisa terus support anak-anaknya buat meraih mimpi. Amin. Amin. Jangan terharu ya. Terharu ya Cik ya. Antara mulai. Terus Coach, harapannya apa nih buat anak-anak Coach? Anak-anak IGBA ya. Iya. Ya, harapannya sih tiap tahun itu pasti kan punya target. Ya mudah-mudahan sih bisa tembus gitu loh dari targetnya itu. Tembus pelatnas ya Coach ya. Targetnya berapa Targetnya nih? gini, jadi tahun ini punya target kan yang di kejuaraan nasional ya, terutama itu bisa masuk ke, kita nggak muluk lah. Ya kalau juara memang bagus ya gitu. Cuma target kita bisa semifinal, Iya. final dan juara itu Betul. udah bagus tahun ini ya. Jadi targetnya itu sih, harapannya ke mereka itu aja. Memang tujuannya anak-anak ini bisa berkancah di itu ya, kompetisi nasional. Pastinya ya. Kemarin terakhir kan kita ikut kejuaraan nasional juga kan di Magelang itu sampai 16 besar. Oh iya, Nah, iya. makanya tahun ini targetnya kita harus masuk ke 3 besar. 3 mungkin besar ya. Ya juara juga ya alhamdulillah bisa. Iya iya iya. Tuh semangat Novik sama Cika harus masuk 1 besar. 1 besar. Amin. Amin. 1 besar. Amin amin amin. Nah, sekarang teman-teman kita nih udah tahu ya, tadi udah cerita banyak, panjang lebar segala macam. Ada nggak suka dukanya selama di IGBA? Hari Selasa. Ya, Hari Selasa. Ceritain dong. Gimana apa gimana? gitu. Apa tuh hari Selasa? Suka apa duka tuh? itu. Kalau udah geleng-geleng kayaknya duka sih. Duka. Kenapa? Rasanya kalau udah lewat hari Selasa tuh udah ini apa? Kayak seneng. plong gitu, seneng. Kenapa? Kenapa tuh ada apa di hari Selasa? Ya, begitu sih. Ya. Kalau saya mungkin di hari Senin ya, kalau teman-teman di hari Selasa. Kenapa ada apa di hari Selasa? Nggak usah takut, kayaknya ada takut-takut. lari Lari jadinya larinya tuh pakai waktu. pakai waktu. Iya, pakai batas waktu gitu. Itu capek banget. Dibatasinnya tuh kayak gimana? Boleh cerita lagi nggak Cika? Misalnya kalau kita 3 putaran tuh harus di bawah 1 menit kayak gitu. Oh, 3 putaran di bawah 1 menit. Iya. Putaran. Iya, kalau nggak masuk putaran tuh ulang atau nggak lagi. dihukum. Oh, dihukumnya kayak gimana? Dihukumnya disuruh push up atau enggak squat thrust. Oh, push up-nya berapa kali? 100. 100 kali. Jadi kalau misalnya udah di challenge buat lari aja sekenceng-kencengnya gitu ya, daripada disuruh push up 100 kali. Tapi sering nggak kena hukum kayak gitu, misalnya tiba-tiba lagi lemas atau apa, jadi yang nggak tercapai, kena ya Cika? Iya, sering. Sama siapa tuh? Aja. Tapi coachnya kayaknya menikmati sekali ya ketawanya. Kalau Novik gimana? Ya sama di kayak hari Selasa tuh mungkin kalau bagi ini atlet-atlet Di IGBA GBA, itu hari terberat tuh kayak. Hari terberat ya, berasa ujian setiap hari Selasa ya. Itu Selasa pagi coach? Enggak, jadi pagi sampai selesai, sampai jam 5. Oh, pagi sampai jam 5. Jadi- dari pagi sampai sore atau gimana? Jadi kan saya 2 sesi latihan, jam Iya. 9 sampai jam kadang setengah 1. Nanti mulai lagi jam 3 sampai jam 5. Oh, Karena mungkin hari Selasa itu ya, menurut mereka ya, tapi emang bener sih agak berat lah. agak berat ya. Dari coach agak berat, bagi mereka berat coach. Tapi ya berat lah ya. Berat tapi untuk mengimprove Iya. nggak apa-apa dong ya Cika, Novik ya. Ngangguk aja. Terus kalau suka duka-duka yang lainnya? Suka-duka yang Suka lainnya? enggak? Suka. Sukanya dong. Sukanya sih juga banyak teman. Banyak teman ya, teman yang jail-jail tadi ya. Iya. Yang iseng-iseng, terus juga
pelatihnya tuh baik-baik banget. Oh, pelatihnya baik-baik banget. Supaya nggak kena hari Selasa. Maksudnya, oh Novik gimana sukanya? Ya, sama gitu. Temennya aku kayak asik-asik. Baik-baik ya. Baik-baik. Cowok banyak kok itu aja. Ya, ini apa sih? Asik banget pokoknya. Jadi kayak misalnya capek tapi gara-gara ngobrol sama teman gitu jadi kayak capeknya nggak kerasa gitu. Iya. Memang teman itu penyemangat ya. Kadang kalau misalnya kita lagi capek, lagi sedih, kalau ketemu teman tuh kalau gimana aja rasanya. Karena kan di asrama. Recharge di asrama ya. kan jadi tidur bareng. Iya. Teman curhat, teman semuanya Cik ya. Teman-temannya seru-seru nggak? Oh seru. Serunya kayak gimana? Ya, Banyak tipe lah ya. banyak banget tipenya. Cika temennya seru-seru nggak? Seru sih, tapi iseng-iseng. Cika tuh dari tadi di-mention teman-temannya iseng, Jahil. jahil gitu ya. Teman-temannya nggak lucu nih teman-teman. Kenapa? Kalau boleh tahu sebenarnya ada pengalaman apa sih Cik sama teman-teman? Iya, itu? pengalaman apa tuh sih? Enggak. Kok merasa dijahil? Diisengin temennya Bukan nggak dibully lucu. kan? Bukan. Nggak dibully. Cuma kadang-kadang tuh dia tuh aduh bukan ngeselin sih, iseng banget gitu. Orang mau tidur tiba-tiba dia masuk kamar, langsung teriak-teriak, sering banget gitu. Kesel ya teman-teman, kita udah mau tidur, misalnya besok hari Selasa lagi ya. Tiba-tiba temannya masuk teriak-teriak, tapi bukan teman sekamar. Bukan, tapi kenapa nggak dikunci? Pintunya itu bermasalah. Itu bermasalah. Jadi mungkin karena pintunya bermasalah, Cika doang nih yang diisengin. Novik diisengin juga nggak kayak gitu? Oh sering. Ternyata bukan masalah pintu ya teman-teman. Emang teman-temannya jahil aja. Ya seru lah ya. Biar seru lah ya. Kalau Novik gimana teman-temannya? Ya paling ya gimana ya? Jahil tuh susah dijelasin. Abstrak. Jahil abstrak. Itu kan teman-temannya ya yang jahil ke Cika sama Novik, tapi ngaku sebenarnya ini Cika sama Novik jangan-jangan juga jahil nih. Iya. Juga jahil ya. Jadi dibalas sama temennya. Jangan-jangan yang suka teriak masuk kamar teman tuh Cika. Enggak. Gimana? Novik sepertinya mau cerita. Kayaknya ada yang mau diungkapkan. Nggak ada. Nggak apa-apa. Kan nyantai. Nggak ada kok. Beneran. Nggak ada. Teman-teman lucu-lucu. Ya, nakalnya anak-anak jam usia di mereka gitu. Iya. Suka ngatain apa. Iseng-iseng jahil-jahilnya usia 15-16 aja. Iya, masih remaja. Jangan-jangan ada gebetannya nih Cika. Kayaknya ceritain dong. Ya. Penyemangat, latihan. Support system. Nah, teman-teman boleh cerita nggak kalau selama ini kan sudah latihan segitu Intens lah. selama ini kan teman-teman udah latihan segitu intens ya, kuat, kemudian sudah melalui banyak pertandingan juga. Kira-kira pertandingan apa sih yang paling berkesan dari Cika, dari Novik? Pertandingan di Magelang. Di Magelang, kapan Iya, itu? iya. Kapan? Bulan Oktober ya coach ya, tahun lalu. Iya. Oh, masih baru banget. Kenapa tuh pertandingannya paling berkesan? Penginapannya tuh jadi tuh sama tentara seru. Jadi bukan pertandingannya tapi penginapannya ya. Pertandingan paling nggak. Kenapa penginapannya kayak tentara-tentara gitu? Enggak seru. Seru. Terus juga pertandingannya tuh jadinya kan gak ada penonton, jadinya tegang. Kok tegang? Justru kalau nggak ada penonton harusnya. Enggak dong, nggak ada penonton malah tegang. Kenapa gitu? Lebih sunyi, jadinya lebih tegang. Guys, bawa yang rame penonton. Bawa yang rame biar nggak tegang. Jadi lebih sunyi, tegang gitu ya. Tapi ada coach kan di sana, ada pelatih. Ada. Ada teman-teman kan? Ada. Nggak ada. Nggak boleh masuk kan karena kan COVID.
pertandingan pertama. Gitu. Percobaan lah. Percobaan ya, karena masih akhir tahun lalu gitu ya, Yeah. Coach ya. Oh iya. Apalagi yang paling berkesannya sama pertandingan? Waktu itu melawan siapa? Lawan dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, pemain dari Jawa Timur. Iya, sama Jarum. Iya. Cika, nggak ada yang salah kok. Menang nggak? Pengalaman bertanding. Awal sih menang lawan Jawa Timur, yang kedua kalah. Pengalaman yang berkesan apa, Cik? Pas bertanding Iya. kesusul. Udah ada poin 20, satu lagi kesusul. Oh, Lidi udah hampir gitu. mau game tapi memang jadi kalah lah ibaratnya. Iya. Itu nggak berkesan, itu menyebalkan. Pengalaman Berkesan. kamu mungkin pertama Yang kali ikut menyenangkan. kejuaraan nasional. Karena kan itu gitu. pertama kali gitu kan. Saya nungguin itu loh jawabannya. Itu padahal saya mau jawab dari tadi. Saya mau jawab dari tadi. Karena mereka sama-sama belum pernah ikut kejuaraan nasional. Jadi selama di IGBA baru diterjunkan di kejuaraan nasional itu. Oh gitu Maka ya. depan panggungnya itu kelihatan banget. Jadi bener-bener langsung Tapi mungkin diterjunkan. kan belum kepikiran jawaban itu. Iya. Bagus nih jawaban Coach barusan masuk. Masuk ya? Gimana kalau Novik, pengalaman paling berkesan selama pertandingan apa aja? Ya, kemarin di Magelang. Di Magelang juga sama kayak Cika ya? Soalnya itu kan pertandingan ini apa? Nasional Iya. sama saya. Jadi kayak saya lebih kenal banyak pemain-pemain yang lebih ya bisa sekarang lebih baik lah dari saya untuk memotivasi saya untuk bisa lebih dari mereka. Jadi memang Pengalaman ya. Coach ya, Pengalaman kan itu penting. baru ketemu dengan pemain-pemain baru, Iya. pemain lain itu memotivasi Novik buat lebih baik lagi ke depannya. Karena kan satu Indonesia, Mbak. Iya, satu Indonesia ya, Ya, Coach ya. semua turun di sana. Keren. Berangkatnya rame-rame nggak? Rame. Rame. Ketawa. Berapa orang tuh, Cik? Banyak. Ada ya 15-16 ya. Iya. 15-16. Rame juga ya, Coach ya. Lumayan naik mobil bareng-bareng. Oh, Seru sih. jadi ke Magelangnya tuh naik mobil. Naik mobil ya dari Gideon. Oh iya. Ya. Boleh cerita nggak Coach Iya. kalau proses rekrutmen buat IGBA tahun ini tuh kayak gimana? Kalau proses rekrutmen tahun ini itu total kemarin yang kita lihat videonya yang ngirim video itu terakhir tuh sampai tanggal 14 kemarin ya. Iya. 630-an kalau nggak salah. Wow, 600-an ya. 630 peserta Se-Indonesia. Se-Indonesia. Keren banget. Jadi cuman kan kita kemarin saring sampai seleksi sampai 50 orang. Jadi untuk dibawa ke Gideon, ke gornya itu 50 orang. 50 orang. 50 orang. Jadi dari 600 video yang masuk, kemudian diseleksi menjadi 50 dulu. 50 calon peserta ini. Calon peserta. Kemudian nanti akan diaudisikan lagi. Oh iya pastinya karena kan diambil 10 atlet. Nanti sistem seleksinya itu kayak gimana, Coach? Apakah mereka akan pair satu sama lain atau gimana? Yang pasti sih sistemnya cuman main ya. Iya. Jadi kan kita lihat dari tekniknya, kira-kira sama klasifikasi umurnya. Jadi Klasifikasi umur usianya dari usia misalkan 2006 mainnya seperti apa gitu kan. Jadi kan kita pantau semua. Ya intinya mereka main lah. Main. Kadang juga nanti bisa diadu sama audisi yang pertama, yang tahap pertama ya kayak Ibrahim gitu. Nanti kita coba. Kalau emang wah ini memadai ya kita terima. Jadi mungkin jadi dari 50 siswa yang 50 calon siswa yang sudah terpilih nanti akan diseleksi lagi melalui pertandingan gitu ya, Coach ya? Iya, pertandingan kayak latihan bareng lah gitu kata gitu. Latihan bareng. Itu berapa lama latihan? Itu jadi dibagi 2 tahap. Yang pertama itu tanggal 19 sampai 21 itu 25 orang. Iya. 25. Nanti tanggal 23 sampai 25 itu 25 lagi. 25 lagi, 25 pokoknya pada akhir Februari ini 50-nya itu sudah dites semuanya Sudah gitu ya, Coach? terakhir tanggal 25 itu kan. Nah, Baik, diambil baik. 10. Diambil 10 orang. Karena yang kemarin kita juga sudah audisi di Papua. Di Papua ya? Sudah dapat 2 orang. Sudah dapat 2 orang. Iya, Wah, jadi keren sisa 10 orang. banget. Kira-kira
Deg-degan nggak mau tambah teman baru? Deg-degan nggak? Makin seru lah ya. Makin seru lah ya, makin banyak yang ngisengin ya. Rencananya teman-teman ini setelah lulus dari IGBA nantinya apa ya? Mungkin 3 tahun ke depan masuk pelatnas. Masuk pelatnas. Amin. Cika? Sama masuk pelatnas. Masuk pelatnas ya. Impian semua atlet lah. Impian semua atlet. Masuk pelatnas dulu. Oh iya, coach 8 tahun Iya. di pelatnas. Gimana rasanya, coach? Di pelatnas itu kan ibarat kata memang kan ada tahapan dari pemain nasional klub itu berjuang untuk masuk ke pelatnas. Nah dari pelatnas itu baru awal sebenarnya. Awal untuk jadi pemain dunia. Jadi seperti itu. Jadi kancahnya di pelatnas itu. Dan latihannya juga kurang lebih nggak terlalu beda sama klub. Tapi yang apa namanya? Nilai lebihnya di pelatnas itu karena kan itu pilihan satu nasional kan, satu Indonesia. Jadi udah bagus semua. Jadi untuk sparring tandingnya itu bagus-bagus semua. Dan dia kompetisi di dalam pelatnasnya itu juga udah mulai terasa gitu. Oh iya. Karena kan kalau nggak kuat jadi nggak mungkin dikirim ke pertandingan dunia gitu. Jadi bagus sih nilainya. Masuk pelatnas ya Novik ya, Cika. Kita doain ya teman-teman, semoga Cika dan Novik bisa masuk pelatnas beberapa tahun lagi. Amin. Coach bisa sharing nggak kalau di pelatnas itu gimana rasanya? Ke Cika dan Novik. Saya udah sering, maksudnya kan setiap saya latihan selesai, saya suka cerita-cerita. Kadang mereka juga nanya. Tapi penonton kayaknya mau denger juga nih, Coach. Iya. Jadi di sana itu bagus ya, karena kan kita punya senior yang sudah juara juga seperti Gideon nanti ya. Jadi mungkin kalau Gideon masih main di pelatnas mungkin bisa ketemu nanti, bisa latihan bareng. Dan itu juga luar biasa seru ya. Terus juga ya makin berat lagi latihannya. Iya, jadi latihannya itu lintas usia ya, Coach ya? Enggak, kalau di pelatnas itu enggak pakai usia. Jadi memang kita udah tingkatnya udah senior. Jadi nggak pakai klasifikasi umur lagi. Jadi langsung bareng-bareng aja. Iya, junior dan senior. Gitu. Oh iya. Semangat Cika dan Novik semoga. Latihannya agak berat. Latihan berat kan udah terlaluin setiap hari Selasa, Coach. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke games. Kira-kira boleh nggak bagi tips dan triknya buat teman-teman yang udah terpilih ke 50 besar? Tips dan triknya gimana nih? Buat para peminat badminton yang pada nonton kan pada mau tuh mungkin ada tahun depan bisa ikut lagi atau gimana? Atau buat teman-teman yang udah terseleksi ke 50 besar IDHOME Gideon Badminton Academy tahun ini, kira-kira ada masukan nggak atau sharing-sharing cerita-cerita? Dari atlet? Ya kan? Kan lolos kamu. Silakan. Ya apa ya, semangat terus latihannya, terus jangan lupa berdoa aja. Jangan lupa berdoa ya, semangat terus, latihan terus, jangan lupa berdoa, jaga stamina. Oh iya. Kalau dari Cika gimana Cika? Pas audisi pokoknya juga sama, semangat terus juga. Jangan mau kalah dan mau ngalah. Oh benar. Jadi Cika ini kalem-kalem, nggak mau kalah teman-teman. Wah, hebat. Jadi memang tidak boleh, jangan mau dikalahkan gitu ya Cik ya. Keren. Itu buat pesan-pesan jangan mau kalah teman-teman, terus berjuang. Jangan mau kalah, jangan mudah menyerah, jaga stamina dan pokoknya tetap konsisten berlatih ya Coach ya. Wah, keren banget. Kita udah banyak sharing-sharing nih dari tadi bareng Coach Irfan, Cika, dengan Novik. Kita main disordered ya, Coach dan teman-teman. Mungkin jawab aja pilihan satu-satu tapi yang cepet gitu. Siap. Yang satu-satunya. Challenge disordered. Yang pertama adalah backhand atau smash? Smash. Tunggal atau ganda? Tunggal. All England atau Olympic? Olympic. Lapangan atau di rumah? Lapangan. Latihan apa sekolah? Latihan. Minggu pagi latihan apa di rumah? Di rumah. Kan pelatih di rumah. Kita udah denger ya teman-teman. Jadi ternyata ada yang lebih senang latihan, ternyata Coach lebih senang di rumah minggu pagi. Kan hari Minggu doang.
Cocok-cocok karena coach kan bisa memantau ya coach ya. Iya, itu buat keluarga juga. Kalau gitu teman-teman udah banyak sharing yang kita bagikan pada hari ini. Terima kasih banyak Coach Cika dan Novi atas sharingnya. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa buat tonton terus keseruan di podcast Nongki, Nongkrong Asik Kekinian by IndiHome Jabotabek. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Tos dulu.